Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Lastiana. Saya Rizky Kuswandi. Saya Ratna Sari. Kami dari kelas 1B. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau disingkat SIM. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem informasi pengendalian inventory atau Inventory Control Information System, yang berarti disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Yang kedua, sistem informasi produksi atau Manufacture Information System. Sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan atau Finance Information System, yang berarti dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Yang keempat, yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Sistem informasi ini dikenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian, terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke penggajian. Yang terakhir, yang kelima, itu sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Sistem ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran, yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang, penelitian pasar, dan lain-lain. Lalu ada sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antar sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah digunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Pada masa ini mulai digunakan sistem perhitungan yang agak kompleks sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung. Sebagai contohnya sempoa. Lalu ada sejarah perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai dikemukakannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Lalu ada sejarah perkembangan perangkat keras. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yaitu computer, yang artinya menghitung, to compute and to record. Menurut Blismer, pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders, pada tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Dari definisi tersebut, terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing, EDP. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal. Yang pertama, data yang diolah.
penggunaan, kapasitas atau ukurannya, dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer terbagi menjadi 3, yaitu komputer analog, yang kedua komputer digital, yang ketiga komputer hibrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer untuk tujuan khusus, special purpose komputer, komputer untuk tujuan umum, general purpose komputer. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer mikro atau mikrokomputer, komputer mini atau mini komputer, komputer kecil atau small komputer, komputer menengah, medium komputer, komputer besar, large komputer, komputer superkomputer. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, lalu komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964, lalu komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970, lalu komputer generasi keempat pada tahun 1979 sampai dengan sekarang, yang menjadi komputer generasi kelima. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel antara bagian dalam komputer. Pada era ini yaitu pada sekitar 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pada tahun era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri, perusahaan, maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung, real atau real time. Pada era ini, mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemroses dengan data yang diproses. Lalu sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Lalu pada era 90 tahunan sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Dengan komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti TV, telepon, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah seperti proses atau prosedur, struktur, organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan sebagainya. Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan atau demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, adapun konsep sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi.
Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasikan subunit atau dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi pengendalian manajemen ada 5, yaitu penghematan waktu atau time saving, yang kedua penghematan biaya atau cost saving, yang ketiga ada peningkatan efektivitas, yang keempat ada pengembangan teknologi, yang kelima ada pengembangan ponsel. Sistem-sistem informasi yang berbasis komputer di organisasi ini difungsionalkan meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering disebut sebagai personalia. Sistem yang berbasis komputer, penerapan sistem pakar atau expert system, yaitu sistem otomatis kantor, lalu ada sistem pendukung keputusan, ada sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Pertemuan kedua sisi antara sistem fungsional dan sistem berbasis komputer adalah pemanfaatan secara hierarkis bahwa dari bawah ke atas menurut tingkatnya manajerial. Skema dari sistem informasi yang berbasis komputer di organisasi itu ada sistem informasi yang menjadi beberapa bagian, yaitu sistem pemrosesan transaksi, yang kedua ada sistem otomatisasi kantor. Nah, sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem kerja pengetahuan yang mendukung pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter, dan lain sebagainya. Nah, ada yang kedua ada sistem informasi manajemen yang mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, yang termasuk analis keputusan dan pembuat keputusan. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan. Sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen karena menggunakan basis data. Adapun sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem ahli, yang kedua sistem pendukung keputusan kelompok, yang ketiga ada sistem pendukung eksekutif. Sistem informasi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen dari manajemen itu sendiri adalah yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat controlling, yang kelima production, yang keenam development, yang ketujuh compensation, yang kedelapan integrasi, yang kesembilan training, yang kesepuluh evaluasi. Ciri-ciri dari manajemen itu sendiri adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua ada manajemen sebagai suatu sistem, yang ketiga ada manajemen sebagai satu fungsi, yang keempat ada manajemen sebagai satu proses, yang kelima ada manajemen sebagai satu profesi, yang keenam ada manajemen sebagai kumpulan orang. Sarana manajemen itu sendiri ada 6, yaitu manusia, uang, materi atau materials, yang keempat ada alat atau mesin, yang kelima metode, yang keenam pemasaran atau marketing. Nah, konsep dasar sistem informasi manajemen. Informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai satu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Demikian
sedemikian rupa sehingga tercapai suatu keputusan yang didasarkan kepada pendekatan sistem. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah komponen-komponen atau subsisten yang saling berhubungan di mana diperlukan suatu pengambilan, proses, penyimpanan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dari organisasi. Struktur sistem informasi manajemen. Ada sistem informasi dalam suatu organisasi yang pada dasarnya terdiri atas sistem yang mempunyai struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur tertentu. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang. Sedangkan struktur sistem yang informal juga memiliki sifat sebagai satu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi, tetapi walaupun tidak resmi, ia mempunyai pengarah yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu perencanaan strategis, yang kedua manajemen kontrol, yang ketiga pengendalian operasi. Struktur sistem informasi manajemen. Kegiatan pengendalian operasionalnya diperlukan proses sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data interaksi, yang kedua pengolahan data untuk laporan rutin, yang ketiga pengolahan data untuk laporan khusus, yang keempat struktur Adapun struktur sistem informasi manajemen. Komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengelolaannya adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasional dan manajemen yang berfungsi menjalankan pelayanan fungsi rutin organisasi. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, ada common database. Yang keempat, ada sistem penelusuran informasi. Lalu ada komponen sistem informasi manajemen. Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari yaitu perangkat keras, terdiri dari komputer, periferal atau disebut printer, dan jaringan. Lalu perangkat lunak merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Seperti software dapat digolongkan menjadi sistem operasi yaitu Windows 95 dan NT. Aplikasi atau akuntansi, utilitas atau antivirus, speed disk, serta bahasa atau juga 3GL dan 4GL. Data selanjutnya data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Prosedur dokumentasi, prosedur atau proses sistem, buku penuntun operasional atau aplikasi dan teknis. Selanjutnya itu manusia. Komponen ini adalah subjek sistem yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, suatu rincian tugas yang harus mempunyai suatu rincian tugas yang jelas. Selanjutnya itu sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis, yaitu blok masukan atau input block, yaitu metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan. Yang kedua itu blok model atau model block, terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi sebagai manipulatif data untuk keluaran tertentu. Yang ketiga itu blok keluaran atau output block, berupa keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas. Yang keempat itu blok teknologi atau teknologi block, untuk menerima input, menjalankan model penyimpanan, dan mengakses data. Yang kelima yaitu blok basis data atau yang disebut database block, merupakan kumpulan data yang berhubungan dengan satu dengan lainnya.
Yang keenam yaitu blok kendali. Kontrol blok meliput masalah pengendalian yang berfungsi mencegah dengan menangani kesalahan atau kegagalan sistem. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.